Selamat pagi pemirsa, saat ini kami berada di SMA Swasta Teladan Pematang Siantar dalam rangka vaksinasi kedua yang diselenggarakan tepatnya pada hari ini, Rabu 10 November 2021. Bersama saya Bintang Maharani Saragih dan saya Nidia Vanessa Siringori. Ini merupakan vaksinasi kedua yang diselenggarakan di SMA Swasta Teladan Pematang Siantar. Pada waktu sebelumnya, vaksinasi pertama diselenggarakan tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2021 yang lalu. Vaksinasi tersebut diikuti hampir 600 siswa dan berjalan lancar. Para siswa sangat antusias mengikuti vaksinasi tersebut. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses vaksinasi ini berlangsung, mari kita tanyakan kepada narasumber. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Di sini saya ingin bertanya-tanya seputar proses vaksinasi kedua yang diselenggarakan di SMA Teladan. Apa sih Pak harapan Bapak setelah siswa-siswi di SMA Swasta Teladan ini selesai divaksin? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah berusaha untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi khususnya untuk siswa dan secara khusus lagi di SMA Teladan karena bisa berjalan dengan baik vaksin 1 dengan vaksin 2. Maka harapan kita ke depan setelah ini seluruhnya sudah divaksin, maka pembelajaran tatap muka di SMA Teladan itu bisa berjalan dengan normal seperti biasanya dan tidak ada lagi yang namanya sistem shift atau bergantian. Artinya semua siswa bisa langsung sekaligus masuk. Dan harapan kita semua siswa SMA Teladan ini terhindar dari COVID-19. Dan memang sampai saat ini tidak ada yang namanya siswa SMA Teladan yang terkena COVID. Itu harapan kita, sehatlah semua siswa dan bisa PBM berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Lalu Pak, bagaimana sih Pak tindak lanjut dari pihak sekolah apabila ada siswa yang belum divaksin? Memang ada beberapa siswa kita, ada sebagian tidak mau divaksin karena mungkin ada sesuatu hal, ya mungkin ada penyakit, ada memang mungkin merasa takut karena mendengarkan berita-berita bohong, berita hoax. Harapan kita memang semua siswa ini jangan terlalu percaya dengan berita hoax, berita bohong itu. Karena vaksinasi ini tidak ada efek sampingnya. Presiden sendiri divaksin, ya, jadi nggak usah takut. Maka kepada siswa yang tidak mau divaksin itu, harapan kita untuk kedepannya dia harus divaksin. Karena itu aturan pemerintah, supaya semua anak-anak ini bisa terhindar dari COVID-19 itu. Karena kalau semuanya sudah divaksin, maka ya sedikit banyaknya anak-anak ini sudah terhindar dari COVID-19. Itu harapan kita. Janganlah ada siswa kita yang tidak divaksin. Semuanya lah divaksin. Jadi kalau masih takut atau ragu, ya datanglah ke sekolah supaya kita berikan penjelasan atau ditanya kepada yang berkompeten, pihak kesehatan, apakah ada efek samping dari dari vaksin ini. Saya rasa tidak ada efek sampingnya, itu nggak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawaban Bapak tentang seputar vaksin yang diselenggarakan di SMA Teladan. Ya, terima kasih. Demikianlah laporan wawancara saya dengan Kepala SMA Swasta Teladan Pematang Siantar. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bintang. Saya izin bertanya Pak tentang seputar vaksinasi kedua. Apa sih Pak saran dari Bapak setelah siswa-siswi Teladan setelah divaksin? Oke, jadi saran dari Bapak buat seluruh siswa-siswi Teladan yang sudah divaksin, yang pertama, minum air yang banyak. Ya, kamu harus minum air putih, air mineral ya, supaya tubuh kamu itu terhidrasi dengan baik. Artinya kamu tidak kekurangan cairan. Jadi seandainya dalam tubuh kamu itu terjadi interaksi otot atau tubuh kamu lemah, itu bisa langsung teratasi. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Contohnya setelah divaksin nanti kamu pulang,
makan di rumah, makan sayur, makan ikan atau makan daging supaya tubuh kamu itu fit, tubuh kamu itu terkendali dengan baik, atau bisa dibilang juga dengan makan makanan yang bergizi seimbang meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya tidur yang cukup. Kita tahu kita itu harus tidur 7-8 jam. Artinya buat seluruh anak teladan, nanti malam dan selanjutnya juga jangan begadang supaya imun kamu kuat sehingga kekebalan tubuh kamu juga meningkat, vaksin yang masuk ke dalam tubuh kamu itu diterima dengan baik. Selanjutnya juga berpikir positif. Berpikir positif artinya banyak orang di luar sana takut divaksin karena pikiran negatif mereka akhirnya daya tahan tubuhnya melemah sehingga bisa terjadi stres seperti itu. Jadi kalau kita berpikir positif, kita bisa rileks dan daya tahan tubuh kita juga rileks. Jadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Selanjutnya juga kita memang sudah divaksin, tapi harus tetap menaati, mengikuti protokol kesehatan. Contohnya ke sekolah juga wajib memakai masker, membawa hand sanitizer, mencuci tangan dan menjaga jarak. Seperti itu dia. Oh begitu ya Pak. Jadi Pak, sejauh ini ada nggak siswa-siswi mengalami gejala setelah divaksin pertama dan kedua? Oke, kalau divaksin pertama kemarin memang ada beberapa yang memiliki gejala seperti lemas, pingsan. Setelah kita wawancarai, itu bukan karena kesalahan pada vaksin, tapi kesalahan pada si anak tersebut. Bapak sudah bertanya kenapa bisa lemas. Yang pertama, di pagi hari dia tidak sarapan. Yang kedua, kelelahan. Tadi malam mungkin katanya dia begadang. Dan setelah kita tanya sama mereka, kita berikan nasihat supaya untuk vaksin kedua ini menjaga daya tahan tubuhnya, menjaga kesehatannya. Dan puji Tuhan untuk vaksin yang kedua ini semua berjalan dengan normal. Seperti itu dia. Terima kasih Pak atas jawaban Bapak. Demikianlah wawancara saya bersama Wakasih SMA Teladan Pematang Siantar. Terima kasih. Halo, selamat pagi Dik. Halo, selamat pagi Kak. Aku ingin bertanya-tanya nih seputar vaksinasi yang sudah diselenggarakan di sekolah kita. Bagaimana sih tadi perasaan kalian setelah selesai divaksin? Menurut aku sih biasa aja kan, karena aku juga vaksin pertama itu udah divaksin. Jadi kalau kedua ini emang agak kebasi, tapi nggak apa-apa. Ya Kak, biasa juga. Lalu apa sih harapan kalian setelah selesai dilaksanakannya vaksinasi pertama dan kedua di sekolah kita? Menurut aku supaya bisa tatap muka semua teman-temannya hadir ke sekolah gitu, biar belajar bareng sama-sama gitu. Semoga normal kembali kayak seperti biasa. Terima kasih ya. Demikian penuturan dari siswa-siswi SMA Teladan Pematang Siantar. Selamat siang Bu. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari tim jurnalistik SMA Swasta Teladan Pematang Siantar ingin bertanya seputar vaksinasi kedua. Apa kendala saat memvaksinasi siswa-siswi SMA Teladan? Untuk saat ini sih kendala yang sangat berarti tidak ada ya. Mungkin hanya sekedar ketakutan untuk disuntik saja. Tidak ada yang lebih signifikan, untuk selebihnya tidak ada. Hanya ketakutan siswa-siswanya untuk disuntik saja. Oh, jadi begitu ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, apa sih Bu dampak positif jika kita sudah divaksin? Dampak positif jika kita sudah divaksin itu ada salah satunya meningkatkan autoimun kita. Jadi untuk berikutnya, misalkan kita terkena COVID, itu mengurangi tingkat keparahan. Jadi kenapa divaksin? Untuk meningkatkan autoimun, memperkenalkan tubuh kita dengan virus yang ada. Gitu sebenarnya. Oke Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Demikianlah wawancara saya bersama tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Tiara Kota Pematang Siantar. Demikian laporan ini kami sampaikan dari SMA Swasta Teladan Pematang Siantar. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pemirsa. Saya Nidia Vanessa Siringoringo Dan saya Bintang Maharani Saragi. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda.